wabarakatuh. Jumpa dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani oleh Bapak rohani saya, sahabat saya juga, seorang pastor yang bertugas di Kendari. Halo Pastor Willy. Halo Ibu Linda, apa Terima kabar? kasih. Baik Pastor, terima kasih ya sudah bersedia mengisi podcast saya, Pastor. Terima Oke. kasih juga. Pastor, kita sharing-sharing santai aja, Pastor. Ya, Pastor sekarang boleh. tugas di mana, Pastor? Saya sekarang ini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, sudah berapa lama di sana, Pastor? Bulan ini kurang dua bulan kurang 13 hari sudah mau 6 tahun. Wah, 6 tahun, Pastor. Hampir Oke. 6 tahun ya. Kendari kan termasuk Keuskupan Agung Makassar ya, Pastor ya? Betul, Ibu Linda ya. Iya. Nah, Pastor sudah ditabiskan berapa tahun, Pastor? Tanggal 21 Juli ini 36 tahun. Wah, sudah dekat 21 Juli. 21 Juli ya. Iya, Pastor selama 36 tahun. Iya. Boleh nggak di-sharingkan sedikit pernah tugas di mana aja, Pastor? Iya, yang pertama saya menjadi pastor bantu di Sulawesi Selatan, masih wilayah Keuskupan Agung Makassar juga di kota Palopo. Itu sebagai pastor bantu saya menjalani pelayanan selama 2 tahun. Oh. Setelah itu, ya sebenarnya sebelum tabisan tuh uskup yang digantikan oleh Monsinyur John sekarang ini sudah meminta saya untuk menjadi staf di seminari menengah di Makassar. Tetapi waktu itu saya beralasan bahwa saya ini sejak SMP, SMA, lalu kuliah, itu saya lewatkan di asrama. Jadi saya beralasan kepada Bapak Uskup bagaimana kalau saya mengalami dulu kehidupan di paroki sebelum lanjut lagi di asrama. Ternyata Bapak Uskup Franz van Russel itu menerima permintaan saya itu. Tetapi belum 2 tahun dia sudah mengatakan lagi kepada saya dari semula minta kamu untuk menjadi staf di seminari. Jadi setelah hampir 2 tahun ini saya minta kamu tidak menawar lagi. Saya mau kamu ke seminari, sehingga ya sekitar 2 tahun saya di paroki lalu masuk ke seminari menengah di Makassar. Lalu setelah 3 tahun ada kebutuhan pastor paroki, dan paroki itu bertetangga dengan atau satu kompleks bahkan dengan seminari menengah, sehingga setelah 3 tahun menjadi staf saya di Benum menjadi pastor paroki, tapi itu juga cuma berlangsung 2 tahun. Setelah 2 tahun saya diminta untuk tugas studi di Roma selama 2 tahun. Kembali dari sana ternyata saya tidak kembali ke paroki, tapi saya ke kantor keuskupan, ditugaskan menjadi sekretaris keuskupan. Dari sana saya masuk lagi ke seminari menengah sebagai rektor. Itu berlangsung kira-kira sekitar 8 tahun. Setelah 8 tahun itu saya masuk lagi di paroki sebagai pastor paroki di Kota Palopo sekitar 4 tahun, dan dalam tugas sebagai pastor paroki itu juga sekaligus kemudian ditunjuk menjadi vikaris episkopalis atau vikep di Kevikepan Lu. Setelah itu saya pindah ke Kendari, diangkat sebagai vikaris episkopalis sampai hari ini. Jadi kalau saya, ya silakan. Kan pernah di Jogja kalau nggak salah ya, Pastor ya? Belum pernah, Bu. Saya belum pernah. Belum pernah ya, oke. Yang akan datang ini, mulai bulan Agustus, saya ditugaskan menjadi staf di seminari tinggi yang Miri di rumah pembinaan. Jadi kalau saya lihat perjalanan tugas saya ini memang lebih banyak bukan di parokial, saya di pembinaan dan di kantor keuskupan. Sebagian besar saya lewatkan perjalanan imamat saya itu bukan di paroki, tetapi dalam tugas di kategorial atau di rumah pembinaan di pendidikan imam. Pastor,
masing-masing punya kesulitannya sendiri ya, Pastor. Baik di paroki Betul. maupun di pendampingan para calon imam. Maaf, Pastor, ini cuman ya sedikit dengar gitu. Katanya kalau di paroki itu jauh lebih hidup karena berkumpul, bertemu dengan keluarga-keluarga, begitu, Pastor. Apakah Pastor sendiri ngalamin seperti itu atau tidak, Pastor? Ya, memang kalau seperti misalnya pembinaan di seminari itu kan irama hidup kurang lebih dari hari ke hari, ya kurang lebih ya stabil ya, dalam arti ya dari itu bangun pagi dan sampai tidur malam lagi, dan besok acaranya boleh dikatakan sama. Sementara kalau di paroki ya ada macam-macam ya, ada urusan perkawinan, ada urusan pemakaman, ada urusan konsultasi, ada urusan dengan anak-anak, ada macam-macam. Jadi memang cukup berbeda. Tapi buat Kalau Pastor sendiri tidak masalah ya, Pastor? Dua-dua dinikmati. Iya, saya bisa mengatakan seperti itu. Saya bisa menikmati dua-duanya. Walaupun memang kalau di paroki kan bisa tiba-tiba berubah dari misalnya acara ulang tahun, sudah itu harus memakamkan orang, jadi itu memang perubahan-perubahan seperti itu. Tetapi ya selama saya menjalani kehidupan di paroki juga, saya tidak merasa ada hal yang begitu menyulitkan untuk menyesuaikan diri. Ya, Pastor, pernah nggak ngalami kejenuhan, Pastor? Kalau kejenuhan pasti ada ya, tetapi seusia imamat saya sampai hari ini, saya belum pernah merasa bahwa kejenuhan itu sedemikian hebat sampai bisa membuat stres. Saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak sampai mengalami yang seperti itu. Walaupun ya tentu banyak kesulitan juga, tetapi tidak sampai sedemikian berat yang saya rasakan sampai hari ini. Sehingga kalau saya ditanya apakah lebih banyak kesulitannya atau lebih banyak kebahagiaannya, saya pikir saya harus menjawab lebih banyak kebahagiaannya. Jadi nggak usah takut jadi pastor ya? Ya, saya pikir begitu. Saya mau mengatakan kepada yang pernah berpikir-pikir atau sekarang ini mungkin punya ketertarikan dengan kehidupan imamat, ya saya pikir seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut. Pastor, menghadapi anak-anak seminari itu kan sangat tidak mudah, Pastor. Itu Pastor mempunyai trik atau mempunyai satu motivasi yang membuat Pastor bilang oke, nggak apa-apa saya jalanin gitu, Pastor. Maksudnya kadang-kadang kan rutinitas itu membuat kita jenuh begitu. Saya berpikir dari awal begini, waktu mulai ditugaskan di seminari, saya ingat betul kata sambutan yang saya sampaikan waktu itu, bahwa kalian ini anak-anak seminari pada suatu saat kalau usia saya panjang akan menjadi rekan-rekan saya dalam imamat. Jadi ya itulah yang saya coba hayati, bahwa yang saya hadapi ini dengan berbagai macam karakter, suatu saat nanti kalau mereka menjadi imam, berarti mereka akan menjadi rekan saya dalam pelayanan imamat. Sehingga saya coba untuk, ya tentu dengan segala keterbatasan dan kelemahan saya, tetapi dalam motivasi saya, dalam upaya saya untuk menghayati tugas-tugas saya itu, saya membayangkan seperti itu, bahwa ya bagaimanapun nantinya ini mereka akan menjadi rekan-rekan saya seiman, sehingga ya mudah-mudahan apa yang saya tampilkan, apa yang saya berikan selama bersama dengan mereka, itu nantinya akan menjadi kenangan yang baik, sehingga kalau ketemu nanti di tugas dalam pelayanan sebagai imam, saya harap bahwa mereka tidak menjadi takut, tidak menjadi apa, karena dalam pembinaan mereka sudah mengalami kebersamaan dengan saya. Pastor, bagaimana Pastor bisa menghayati atau melihat jejak-jejak kaki Tuhan dalam 30 tahun, 36 tahun imamatnya Pastor? Saya bahkan mau mundur lebih awal lagi, Bu. Jadi setelah mau selesai seminari menengah, itu kan rektor meminta supaya membuat sebuah tulisan yang menggambarkan keinginan yang kuat untuk menjadi imam. Waktu itu saya malah cukup bingung bagaimana menggambarkan keinginan saya ya. Yang karena
saya lebih tertantang justru pada tantangan ibu saya. Ketika saya pamit untuk lanjut ke seminari tinggi itu, dia keberatan karena saya anak pertama, satu-satunya laki-laki dan 2 adik saya itu perempuan. Itu alasan dia, sehingga memang agak alot, dan sebetulnya dalam batas tertentu sebenarnya saya memaksakan diri, artinya nekat, walaupun ibu saya sebenarnya tidak merestui. Dan itu berlangsung sampai dengan mau tabisan. Ibu saya tidak hadir pada saat tabisan. Yang menggantikan ibu waktu itu adalah nenek yang tidak lain adalah ibu dari ibu kandung saya sendiri. Sehingga dari itu saya memang, kalau saya melihat kembali, mungkin pergumulan saya justru lebih banyak pada sebelum ditabiskan menjadi imam. Karena selain tantangan dari ibu, kalau ayah saya itu memang orangnya pendiam, sehingga dia tidak pernah mengungkapkan sebenarnya apa maunya dia. Tetapi yang jelas waktu saya ditabiskan, ayah saya hadir berdampingan dengan nenek yang menjadi wakil orang tua. Nah, pada saat menjalani tahun pastoral, sebetulnya sempat juga saya berpikir untuk cuti akademik, barangkali untuk lebih menemani ibu. Maksud saya waktu itu untuk menemani ibu dalam hal mempersiapkan dia supaya semakin berkuranglah tantangannya kepada saya untuk membiarkan saya menjadi imam. Tetapi pikiran itu kemudian tidak jadi saya laksanakan, saya tidak jadi mengambil cuti akademik. Saya tetap melanjutkan walaupun saya tahu bahwa ibu saya memang sangat menentang. Dan itu adalah ceritanya ketika selama 3 tahun pertama saya jadi imam, setiap kali saya pulang, ibu saya itu selalu menangis dan mengingat kembali bahwa dia tidak pernah mengizinkan saya untuk menjadi imam. Tetapi ya dalam keyakinan saya waktu itu, kalau Tuhan memang sudah mengizinkan saya menerima tabisan, saya yakin bahwa Dia juga akan memberikan jalan untuk membuat ibu saya pada akhirnya menerima juga. Jadi selama 3 tahun imamat saya itu, saya selalu berusaha untuk pulang ke rumah hanya untuk menengok ibu saya, dan setiap kali selama 3 tahun itu dia selalu menangis kalau saya mau pulang lagi. Dan selama 3 tahun itu ibu saya tidak ke gereja. Ngambul sama Tuhan. Luar biasa. Iya, dia mogok dan pokoknya tidak mau ke gereja, tetapi saya tetap punya keyakinan bahwa pada saatnya ini akan lewat juga. Dan pada tahun keempat, ibu saya sudah sangat berubah. Kalau saya pulang, dia sudah gembira. Mungkin juga karena dia melihat bahwa adik saya yang sebenarnya cuma tinggal di Kendari itu tidak bisa tiap tahun pulang menengok dia. Sehingga dia merasa bahwa walaupun saya menjadi imam, tapi setiap tahun saya bisa menyempatkan diri untuk pulang menengok dia. Mungkin itu salah satunya. Saya sendiri tidak sampai hati untuk bertanya kepada ibu mengapa kemudian dia berubah, tidak lagi menangis, bahkan sudah mau ke gereja. Dan yang mengagumkan saya, selama saya di rumah itu dia selalu mengajak atau meminta saya untuk berdoa bersama. Dia minta saya yang memimpin dan selalu meminta untuk doa pagi, doa malam, doa makan. Dia sendiri yang selalu minta saya untuk memimpin, sehingga itu saya merasa bahwa disitulah bagi saya tanda bahwa keputusan saya untuk menjadi imam itu bukan hal yang banyak orang dikatakan durhaka kepada orang tua karena semula tidak merestui. Lalu setelah itu saya merasa, ya Bu. Apakah itu cukup berat, Pastor, tahun-tahun pertama itu di hatinya, Pastor? Iya, memang cukup berat karena membayangkan juga bahwa kekecewaan ibu itu begitu besar sehingga ke gereja pun dia tidak mau. Dan itu juga bagi saya menjadi sebuah pergumulan, karena di kampung itu pasti jauh lebih mudah dilihat orang bahwa anaknya pastor tapi kok orang tuanya, ibunya tidak ke gereja. Macam itu menjadi beban tersendiri juga memang. Tetapi saya tetap punya keyakinan, sehingga itu tadi saya melanjutkan kebiasaan saya mengambil cuti setiap tahun. Pasti saya pulang tengok orang tua, ibu khususnya, karena bapak saya sudah meninggal tahun 2000, sehingga sudah cuma berapa tahun saya jadi imam, bapak saya sudah meninggal.
sehingga memang tinggal ibu. Dan setelah itu semua sudah tidak ada masalah lagi. Biasanya kalau mau berangkat pulang itu pasti menangis, tapi setelah itu tidak lagi. Jadi artinya dia sudah bisa menerima. Pastor, biasanya kalau maaf orang kampung begitu, Pastor ya, itu kan bangga sekali anaknya jadi pastor ya. Ya, kayaknya setelah itu ibu juga merasa bangga bahwa saya memilih untuk menjadi imam, karena tiap kali saya pulang lalu memimpin perayaan Ekaristi di sana, ya dia mendengar suara orang-orang itu yang membuat dia bangga begitu, yang membanggakan dia. Pastor, Biasa kalau setelah itu, apa di kampungnya Pastor nggak punya kebiasaan kayak misalnya di Manado itu kan kalau atau di Flores kalau pertama kali tabisan itu sampai diarak, dipikul, ditandu. Ya. Ada juga Pastor. Saya masih ingat waktu habis tabisan di Kendari itu, kan saya ditabiskan di kota Kendari, lalu misa pertama itu kami berdua saja, lalu dijemput di perbatasan desa itu. Kami dijemput, lalu ada anak-anak sekolah yang menyambut dengan ya orang-orang yang sudah berkumpul semua. Jadi memang seperti luar biasa juga penyambutan waktu itu. Hanya itu tadi, ibu saya tidak hadir pada waktu itu karena dia masih protes keras bahwa saya tidak ikut maunya. Itu padahal di kampungnya Pastor ya, di tempat tinggal. Ya, di kampung sendiri ya, betul. Tapi tetap rumah saya dengan gereja, ya Bu, rumah saya dengan gereja itu cuma 500 meter barangkali. Rumah orang tua maksud saya. Itu cuma 500 meter jaraknya dari rumah orang tua saya. Oke, lanjut Pastor. Bagaimana terus Pastor? Setelah ibunya kurang lebih 4 tahun ya Pastor, mulai bisa lebih lebih 4 tahun, dan itu saya kemudian bisa kembali menengok dia mengambil libur tahunan itu dengan lega, karena saya datang tidak ada lagi kesedihan, begitu juga kalau saya pulang tidak ada kesedihan. Jadi itu sudah memberikan dorongan kepada saya untuk menjalani hidup imamat. Lalu tadi saya mengatakan bahwa mungkin pergumulan saya lebih banyak sebelum tabisan daripada setelah menjalani imamat itu, karena tantangan dari orang tua itu memang sebetulnya menjadi pergumulan tersendiri. Kemudian sebenarnya selama menjalani tahun imamat dan termasuk dalam tahun pastoral tadi itu, saya punya pergumulan-pergumulan pribadi. Pertama, karena ternyata takut kepada jenazah. Saya takut kepada jenazah, dan itu menjadi pemikiran serius bagi saya, karena ya menjadi seorang imam pasti akan berurusan dengan jenazah-jenazah itu yang harus dimakamkan dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang saya jadikan topik pembicaraan dengan penasihat rohani saya. Beratnya, rupanya saya punya trauma masa kecil. Karena waktu kecil itu mungkin sekitar kelas 2 SD, saya pulang dari sekolah, saudara nenek saya itu sudah meninggal, dan di kampung itu kan seperti hal biasa saja. Jadi nenek itu dibaringkan saja di situ, cuma ditutupi kain, padahal dia sudah tidak bernyawa. Dan orang-orang berkegiatan seperti biasa, tidak kelihatan kesedihan, sehingga saya sangat kaget rupanya waktu itu, dan terbawa terus. Nanti disadarkan oleh pembimbing rohani saya yang menuntun saya untuk melihat kembali masa kecil saya, apa sebenarnya yang terjadi, dan saya menemukan bahwa barangkali itulah yang menjadi awal dari ketakutan saya terhadap jenazah itu. Dan ketika menjalani tahun pastoral, itu betul-betul menjadi pergumulan tersendiri. Karena kalau sementara berhadapan itu tidak ada ketakutan, cuma karena mungkin pikirannya nanti malam kalau saya tidur ini saya bisa terganggu lagi, dan itu setiap kali terjadi. Lalu untunglah saya juga terbuka kepada umat waktu itu, dan salah satu anggota umat itu mengatakan, Pak Frater mau enggak kalau saya ajak untuk ikut memandikan jenazah? Waduh, saya pikir gimana jadinya nanti, sedangkan saya tidak menyentuh jenazah, saya sudah selalu takut nanti akan terbawa ke dalam tidur, ke dalam mimpi. Yang mengatakan tidak, justru mungkin itu yang harus dilawan, itu yang harus dihilangkan. Jadi suatu ketika saya diajak untuk ikut memandikan jenazah di ruang jenazah, saya ikut saja karena saya pikir ya ini mungkin salah satu cara untuk menolong saya. Tapi memang kemudian setelah itu
pelan-pelan ketakutan itu tidak lagi menghantui, terutama kalau waktu tidur. Karena yang paling ngeri itu kalau tidur, seperti terbangun tiba-tiba mimpi ketakutan, tidak tahu karena apa. Sampai berkeringat segala. Jadi ketakutan pada jenazah itu mulai berkurang pada saat menjalani tahun pastoral. Itu luar biasa memang. Karena itu sudah berkurang, maka pergumulan saya yang pertama tadi itu sudah yang lain yang selain tantangan ibu, ketakutan pada jenazah itu kemudian pelan-pelan mulai hilang, dan sesudah itu sekarang ini saya merasa tidak ada masalah lagi. Baik, Bapak Pastor, selain tadi tantangan-tantangan dalam pastor sebelum ditabiskan, apa hal motivasi yang pastor dapatkan, kok ya sudah saya mantap dengan panggilan saya, atau siapa yang memotivasi pastor menjadi seorang pastor? Ya, jadi pada awal sebelum saya memulai pendidikan di seminari menengah itu ada 2 pastor misionaris yang saya kenal, karena yang satu itu pembina di asrama tempat saya tinggal dan yang satunya menjadi bapak pengakuan waktu itu. Bapak pengakuan ini juga adalah sekaligus pastor Rauki di tempat asal saya. Nah, pastor pembina asrama itu hanya mengatakan atau bertanya kepada saya, nanti kalau selesai SMP mau kemana? Saya waktu itu tidak bisa langsung menjawab karena saya memang belum berpikir. Tetapi memang untuk daerah saya waktu itu, kalau mau sekolah lebih tenang itu agak sulit kalau melanjutkan di sana. Ada sekolah SMA, tetapi ya zaman itu ya masih kurang kurang maksimal lah. Sehingga mempertimbangkan pertanyaan itu kemudian saya ternyata dibantu oleh bapak pengakuan saya yang juga bertanya dan bahkan memberikan 2 pilihan, ke tarekat biarawan, dan yang ada di Keuskupan Agung Makassar waktu itu adalah biarawan tingkat keuskupan, atau ke pendidikan imam di seminari menengah. Saya didorong sebenarnya juga, artinya lebih didorong sebetulnya untuk masuk seminari, dan karena itu saya memutuskan untuk masuk seminari. Walaupun saya waktu itu belum ada gambaran sama sekali mengenai sekolah seminari itu nantinya akan menjadi apa. Tapi ya mungkin juga anak desa saya, terutama di kepulauan begitu, kalau tahu mau ke Makassar kan pasti jauh lebih bersemangat, karena Makassar itu kota besar dan seorang anak kampung itu pasti punya kebanggaan tersendiri kalau bisa sekolah di kota. Nah, dalam menjalani proses itu kemudian di seminari menengah, sederhana sekali pertimbangan saya, Bu Linda. Saya merasa bahwa tidak ada kesulitan-kesulitan yang membuat saya harus berpikir untuk tidak lanjut. Artinya ya studi cukup lancar, pergaulan dengan teman-teman juga baik. Dari satu daerah waktu itu dari Pulau Muna kami bertiga, tapi kemudian hanya 2 yang sempat sampai tabisan. Jadi saya menganggap bahwa saya tidak punya alasan untuk tidak berangkat, kecuali waktu ibu mengatakan bahwa saya tidak izinkan jadi imam, waktu itu masih. Tapi saya belum merasa bahwa itu alasan yang harus membuat saya menghentikan pendidikan sebagai calon imam, sehingga saya tetap berangkat ke Jogja. Jadi 2 pastor. Tapi sekali lagi yang gimana Bu? Jadi 2 orang pastor itu yang menginspirasi ya, pastor ya, mendorong. Betul, 2 pastor itu yang inspirasi saya, dan saya menyaksikan memang kehidupan mereka, pelayanan mereka itu luar biasa, dalam arti ya mereka datang ke wilayah yang masih serba terbatas, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kehidupan orang-orang di sana waktu itu. Dan mereka sungguh-sungguh memperlihatkan dedikasi mereka untuk orang-orang atau umat setempat dan bahkan juga penduduk setempat. Memperkenalkan pertanian, memperkenalkan peternakan yang waktu itu belum ada sama sekali di sana. Nah, sosok seperti itu sepertinya yang kemudian juga memberikan dorongan kepada saya untuk menempuh
cara hidup yang mereka pilih. Jadi dalam pengakuan dosa pun seseorang imam bisa menginspirasi banyak anak muda ya, Pastor. Betul, betul. Ya, artinya mungkin ya memang pastikan pengakuan atau sakramen tobat itu memang sudah ada SOP-nya kalau boleh dikatakan begitu. Tetapi dalam nasihat, dalam percakapan dengan peniten atau orang yang datang mengaku dosa, itu sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dilontarkan sebagai sesuatu yang mungkin membuat orang yang mendengarkan berpikir. Itu yang bisa menyentuh banyak orang ya, Pastor? Sepertinya begitu, karena kan anak SMP itu kalau mengaku dosa kan mungkin dosanya juga dosa hafalan. Tapi ketika Bapak pengakuan itu masuk ke hal yang barangkali belum pernah dipikirkan oleh yang mengaku dosa, itu bisa sangat diingat dengan lama daripada sekedar nasihat, kemudian absolusi atau denda dosanya. Kalau itu kan barangkali cepat hilang, tapi kalau pertanyaannya terkait dengan jalan hidup selanjutnya yang akan dia tempuh, itu barangkali paling kurang itulah yang saya alami secara pribadi. Pastor, terakhir nih, sebagai terakhir nih, ada syaratnya nggak sih seseorang jadi pastor, jadi imam? Ya, syaratnya pasti pendidikannya ya, artinya sekurang-kurangnya bisa melewati pendidikan selama di perguruan tinggi, di seminari. Jadi artinya pasti persyaratan kemampuan intelektual, walaupun tentu bukan yang istimewa. Tetapi kalau tidak lulus, pasti menjadi susah untuk ditabiskan. Kemudian tentu saja kehidupan dia pribadi ya, artinya bagaimana dia menjalani kehidupan di seminari itu dalam hubungan dengan staf, dalam hubungan dengan teman-teman frater, dalam kehidupan pada umumnya, bagaimana perhatiannya pada kepentingan bersama, kepentingan umum, bagaimana passionnya pada hal-hal yang terkait dengan liturgi, karena ya bagaimana, atau hidup doa pada umumnya, karena bagaimanapun itu akan mewarnai seluruh kehidupannya. Kalau dia biasa terlambat untuk mulai perayaan Ekaristi dan itu bukan hanya 1-2 kali tapi hampir menjadi rutinitas, ya hal-hal seperti itu pasti juga akan menjadi pertimbangan, walaupun dia mungkin mau sekali ya, sangat mau menjadi imam, tapi kan harus dia perlihatkan juga dalam kehidupan nyata, dalam berkomunitas, dalam melakukan tugas-tugas di perguruan, tugas-tugas belajar dan tugas-tugas di luar belajar, seperti misalnya kegiatan-kegiatan di paroki atau di pembinaan anak-anak atau hal-hal yang kegiatan-kegiatan terkait dengan itu. Pastor, yang terakhir lagi nih. Dulu waktu saya masih muda, Pastor, baru lulus SMA, saya kebetulan sekolahannya tuh di sampingnya itu seminari tinggi, Pastor, di Malang. Nah, kemudian saya tanya sama seorang pastor di sana. Saya bilang, kenapa sih jadi seorang pastor kok sulit, mau masuk aja dites dulu. Saya bilang begitu. Bu, ya diterima sebanyak-banyaknya, atau nanti kalau hilang sebanyak-banyaknya juga masih sisa banyak, maksud saya gitu, biar enggak kurangan pastor begitu. Terus dijawab begini, jadi pastor itu, jadi imam itu harus pinter. Soalnya kalau tidak pinter, nanti dia memakai kekuasaannya untuk memimpin umat. Karena biasanya orang yang tidak pintar itu cenderung memakai kekuasaan. Nah, saya waktu itu belum mengerti, Pastor. Karena saya masih teramat muda, saya nggak ngerti maksudnya. Pastor itu ngomong begitu, saya nggak ngerti.
Ternyata setelah saya berkecimpung di paroki, saya ngerti sekarang, Pastor. Kenapa jadi imam itu harus pinter? Karena ya maaf, itu kan hierarki itu kan menempatkan dia di puncak pimpinan, Pastor. Ya, betul. Jadi memang dia harus intelektualnya juga harus jalan, Pastor. Betul begitu ya, Pastor? Ya, walaupun saya pikir juga tidak otomatis Ibu Linda, karena kan mungkin itu juga harus masuk kepada kecerdasan-kecerdasan yang lain, selain kecerdasan intelektual. Ya, kecerdasan emosional. Tapi Ya. kecerdasan ya, emosional juga, kecerdasan spiritual, dan ya kecerdasan sosial juga mungkin ya. Dalam arti relasi dengan yang lain, cara menghadapi orang yang lain. Karena kalau hanya kecerdasan intelektual, soal jatuh ke dalam main kuasa itu saya kira juga tidak dengan sendirinya akan bisa dihindari kalau hanya kecerdasan intelektual yang dia punya. Oke, karena dengan kepintarannya bisa saja juga dia sulit mengerti orang karena dia ukur orang lain dengan kepintarannya sendiri. Oke, saya mengerti, Pastor. Terima kasih masukannya. Ini dulu saya masih tidak mengerti kenapa sih kok nggak semua orang aja boleh gitu, supaya kalau separuh hilang masih ada separuh, masih ada banyak gitu. Oh ya, lalu di dalam pembinaannya sendiri juga, Bu Linda. Artinya kan kalau banyak berarti juga pembinaannya mungkin justru kurang intensif ya, karena seperti yang Ibu Linda tadi membimbing 300 peserta retreat itu kan menjadi susah untuk memberi perhatian pada pribadi-pribadi akhirnya. Lalu kalau misalnya modalnya hanya mau, itu bisa juga menjadi masalah kemudian dalam kehidupan bersama, karena ada orang yang mau ditanya mau menjadi imam tetapi tidak kelihatan dalam cara hidupnya yang sudah diatur di seminari, sehingga ini juga bisa menjadi masalah bagi yang lain yang mau dan sungguh-sungguh ikut irama hidup di sana, sementara yang lain itu seperti masih tetap ikut maunya sendiri. Itu pasti menjadi beban tersendiri juga untuk teman-temannya maupun untuk mereka yang membina. Ya, Pastor, ngerti. Oke, Pastor, terima kasih banyak untuk semua masukannya. Ya, thank you ya, Pastor. Selamat sehat, selamat tugas di tempat yang baru. Nanti kapan-kapan boleh sharing lagi, Pastor, kalau punya pengalaman-pengalaman menarik di seminari, Pastor. Oke, terima kasih. Salam. Sampai jumpa ya, Pastor. Ya, selamat sehat, Pastor.